Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mutiara Cikawiananda dengan nomor pokok mahasiswa 2406460813. Saya merupakan mahasiswi dari program studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Pada kesempatan kali ini, saya ingin memaparkan hasil penulisan tesis saya yang berjudul Pembuktian Surat Hibah di Bawah Tangan dan Akta Otentik dalam Sengketa Penguasaan Fisik Tanah berdasarkan putusan Pengadilan Tinggi Pontianak nomor 73/PDT/2023/PT-PTK. Masyarakat masih banyak menggunakan surat hibah di bawah tangan yang dianggap sah secara adat namun lemah secara yuridis karena tidak melibatkan pejabat berwenang seperti pejabat pembuat akta tanah. Kasus ini merupakan sengketa kepemilikan di Kota Pontianak antara penggugat sebagai ahli waris Yati Zubaidah binti Adam dan para tergugat selaku pihak yang menguasai tanah. Penggugat mendalilkan haknya berdasarkan hibah adat tahun 1953 yang dibuktikan dengan surat di bawah tangan dan keterangan saksi. Sedangkan para tergugat menyatakan telah menguasai dan memanfaatkan tanah tersebut secara nyata, terbuka dan berkelanjutan sejak sekitar tahun 1960. Menurut penggugat, penguasaan para tergugat bermula dari izin menumpang tinggal sekitar tahun 1970 yang kemudian berkembang menjadi pendirian rumah semi permanen dengan batasan tertentu. Namun, para tergugat diduga melampaui izin tersebut dengan melakukan pembangunan tambahan dan mengklaim tanah sebagai milik sendiri. Kemudian, Pengadilan Negeri Pontianak berpendapat bahwa penggugat tidak berhasil membuktikan secara meyakinkan keterkaitan antara surat hibah tahun 1953 dengan objek tanah yang dikuasai oleh para tergugat karena tidak didukung oleh bukti penyerahan nyata maupun batas objek yang jelas. Sebaliknya, penguasaan fisik jangka panjang oleh para tergugat ini dinilai lebih kuat secara hukum berdasarkan pasal 24 ayat 2 Peraturan Pemerintah nomor 24 tahun 1997 dan jurisprudensi Mahkamah Agung nomor 200K/SIP/1974. Atas dasar tersebut, gugatan penggugat ditolak dan putusan tersebut dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Pontianak. Adapun yang menjadi pokok permasalahan dalam penelitian ini yaitu yang pertama, bagaimana penguasaan fisik sebagai faktor penentu keabsahan penguasaan bidang tanah dalam perkara sengketa pembuktian di bawah tangan berdasarkan putusan Pengadilan Tinggi Pontianak nomor 73/PDT/2023/PT-PTK. Yang kedua, bagaimana analisis terhadap putusan Pengadilan Tinggi Pontianak nomor 73/PDT/2023/PT-PTK yang mengabaikan fakta terjadinya hibah tanah oleh J selaku pihak penggugat. Penelitian ini bersifat hukum doktrinal, yaitu penelitian yang menganalisis konsep hukum melalui bahan pustaka seperti peraturan dan jurisprudensi. Adapun yang menjadi penelitian terdahulu dalam penelitian ini yaitu berdasarkan penelitian dari Jessica Sujiadi yang berjudul Kedudukan Hukum Surat Hibah di Bawah Tangan yang dibatalkan dengan berlakunya akta hibah wasiat, yang dimana persamaan dari penelitian ini yaitu membahas tentang validitas hukum surat hibah di bawah tangan dan implikasinya terhadap kepastian hukum kepemilikan tanah. Kemudian yang menjadi perbedaan dalam penelitian ini yaitu penelitian terdahulu berfokus pada aspek normatif dan akibat hukum dari pembatalan surat hibah di bawah tangan akibat keberlakuan akta hibah wasiat. Sedangkan penelitian ini berfokus pada analisis yuridis terhadap kekuatan pembuktian penguasaan fisik tanah dalam konteks pembuktian antara surat hibah di bawah tangan dan akta otentik. Dapat disimpulkan bahwa majelis hakim dalam menilai hibah tanah tahun 1953 cenderung mengedepankan aspek legalitas formal menurut hukum positif modern, sehingga mengabaikan konteks hukum adat yang secara material telah memenuhi asas terang dan tunai. Hibah tanah tersebut dilakukan oleh pihak yang berhak, disaksikan oleh pemuka adat dan keluarga, serta disertai oleh penyerahannya yang nyata, sehingga memiliki kekuatan otentik secara adat. Lalu pendekatan ini tidak sejalan dengan pasal 5 UU PA dan asas pembuktian bebas dalam hukum acara perdata dengan mengutamakan penguasaan fisik tergugat tanpa pengujian itikat baik dan alas hak yang sah. Putusan ini tentunya belum mencerminkan keseimbangan antara kepastian hukum dan keadilan yang substantif. Sekian paparan dari hasil penelitian dari penulisan tesis saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.